Hai kawan-kawan, selamat datang di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pick a card reading kali ini temanya adalah untuk kamu yang kalau misalnya mungkin ada berantem sama pasangan, terus kemudian mungkin kamu ngelihat kalau hubungan ini mungkin ada di ambang jurang ya. Jadi kita mau lihat pick a card readingnya, apakah hubungan kamu sama pasangan masih bisa diperbaiki, dan kalau misalnya bisa diperbaiki, bagaimanakah caranya memperbaikinya, apakah ada perubahan sikap yang harus kamu lakukan atau bagaimana dan bagaimana. Oke, dan di sini mau saya bagi filenya, kartunya ya. Oke. Kita minta God, spirit guides to help us in this pick a card reading, to give enlightenment and guidance for this relationship. Apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Oke. Oke, kita dapat, we got 4 pile, kita dapat 4 pile. Balistakan dari pilihan pile pertama, pile kedua, pile ketiga, dan pile keempat untuk melihat situasi kamu sama pasangan, hubungannya apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Dan kalau misalnya masih bisa diperbaiki, bagaimana cara memperbaikinya, apakah ada sesuatu hal yang harus kamu perlu lakukan atau perlu kamu katakan atau perlu perbaikan ya. Boleh silakan dipilih yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Seperti biasa mau remind kawan-kawan untuk mohon tolong kawan-kawan bisa like-nya, share, kemudian subscribe video ini. Untuk kawan-kawan yang sudah subscribe atau kawan-kawan yang mendonasi di channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk supportnya kawan-kawan. Kalau misalnya kamu ada terpanggil untuk melakukan donasi di channel saya, boleh silahkan cek di keterangan box di bawah bagaimana cara mendonasi. Kalau kamu tertarik untuk chat sama saya secara personal, boleh silahkan di add Instagram saya, ID-nya saya ada taruh di bawah. Kita langsung mulai aja di kartu yang pertama ya. Hubungannya kamu sama pasangan apakah bisa diperbaiki. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami permasalahan, mungkin hubungan kamu sedang diambang jurang ya. Jadi antara mau ibaratnya bak telur di ujung tanduk, seperti telur di ujung tanduk seperti itu. Oke, nah kita lihat untuk kawan-kawan yang memilih pilihan pertama, hubungan kamu apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Di sini terlihatnya adalah endings ya. So, hubungan kamu di sini terlihatnya yang memilih kartu pile pertama adalah hubungan kamu sama pasangan kamu itu sudah menjurus dan berarah kepada akhir ya. Jadi akhir dari hubungannya kamu. Dan di sini terlihat kayaknya sepertinya sulit sekali untuk memperbaiki hubungan ini. Sulit sekali untuk kamu sama dia merubah kondisi dan situasi ini. Kita coba tarik kartu untuk saran ya untuk kamu. Apakah masih ada hal yang bisa kamu lakukan ya, mungkin untuk perbaikannya kamu, untuk bagaimana kamu bisa move on dari situasi ini. Oke, di sini terlihat sarannya adalah kamu coba lepaskan beban-beban yang ada di dalam hatinya kamu, karena pada saat ini ya, untuk sekarang energi saat ini hubungan kamu sama dia tuh udah sulit diperbaiki lagi dan mungkin sudah mengarah pada akhir di hubungan ya. Walaupun kamu lakukan banyak hal juga pun tetap hubungannya kamu sama dia akan tetap berakhir ya. Jadi kalau kamu misalnya nggak mau melepaskan ini pun, itu hanya membuat kamu semakin menjeratkan diri kamu seperti di benang kusut ya. Kamu makin jeratin diri aja, nanti pada saat kamu mau lepas semakin sulit untuk lepas. Jadi di sini disarankan sama kamu untuk kamu coba lepasin aja beban-beban yang ada di dalam hati kamu, ada dalam diri kamu, diikhlasin aja, di letting go aja. Memang kalau sesuatu hal ini harus terjadi ya, anggap sebagai sebuah pembelajaran untuk kamu, untuk di hubungan kamu berikutnya. Atau mungkin terkadang pada saat
terjadi hubungan seperti ini ya, yang memang mungkin sulit sekali diperbaiki, ada baiknya kita berpikir ulang bahwa segala sesuatu di dunia ini yang terjadi kan bukan sebuah kebetulan. Jadi mungkin Tuhan ingin kita belajar dari situasi dan kondisi ini, bagaimana caranya kita bisa mengangkat dan menenangkan dirinya kita, kemudian melepaskan bebannya kita, melepaskan kesedihannya kita dari situasi dan kondisi ini. Seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih file nomor pertama. Kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih file kedua. Apakah hubungan kamu masih bisa diperbaiki atau tidak? Oke, di sini terlihat adalah Six of Wands. Six of Wands ini ada pengakuan, terus kemudian ada sukses ya. Jadi hubungannya kamu sama dia masih bisa diperbaiki, ya masih bisa diperbaiki, dan kedua belah pihak, kamu sama pasangan juga kayaknya sedang berusaha kalian saling mengoreksi diri sendiri. Di sini ada 3 wands saja, jadi ada keseimbangan antara kamu sama pasangan, sama-sama saling mengoreksi diri, dan kedua belah pihak pun nggak menginginkan putus ya, nggak menginginkan hubungan kamu sama dia berakhir, dan dia pun sama seperti itu, tidak menginginkan hubungan ini berakhir. Jadi kita lihat ya apa yang bisa kita lakukan, what you can do to solve this problem, to fix this problem ya, to fix this relationship. Okay, dear God, angels, yeah, spirit guides, yeah, please guide us and reveals to us how to fix this relationship. Please reveal to us how to fix this relationship. Okay, thank you very much. Okay, di sini terlihat ya hubungannya kamu sama dia bisa sering bertengkar, bisa sering mungkin mengarah pada konflik. Itu dikarenakan kalian berdua itu saling merasa tidak terlalu yakin dengan hubungan ini gitu. Mungkin kamu sama dia ada saatnya untuk membicarakan ke depannya itu bagaimana, karena kamu di sini terlihat hubungannya itu maju mundur, nggak ada habis-habisnya, ada kartu separation ya, ada kartu perpisahan ya. Bisa jadi kamu sama dia terpisah tempat, terpisah lokasi, terus pembicaraannya kalian terus nggak mengarah kepada sebuah hasil. Jadi ibaratnya diskusi terus tapi nggak ada penyelesaian, nggak ada pengambilan keputusan gitu. Jadi udah dibicarain keputusannya seperti ini, tapi kemudian setelah berlalu mungkin 2-3 bulan kemudian energi berubah lagi, energinya keputusannya berubah lagi, sehingga ini yang membuat kamu sama dia merasa bahwa sedikit ragu dengan hubungan ini. Nah, di sini diminta sama kamu untuk lebih positive thinking lagi tentang hubungan asmara kamu, dan pikirannya kamu coba dibawa lagi lebih optimis. Terus kemudian kamu harus yakin mengenai separation ini, perpisahan ini ya. Terkadang kalau memang Tuhan sudah menginginkan kalian untuk bersama, walaupun kamu saat ini sedang terpisah sama pasangan kamu juga, mungkin beda jarak, beda tempat, beda lokasi, beda waktu, tetap aja kalian tetap bisa bersatu kalau memang Tuhan menginginkan hal itu. Tetapi you need to stay optimist, kamu harus tetap bersedia dan berpikir sesuatu hal yang optimis ya dalam hubungan ini. Jadi yang bisa kamu lakukan saat ini untuk memperbaiki hubungan ini, coba kamu lebih optimis lagi. Terus kemudian jangan terlalu dikit-dikit perpisahannya kalian yang mungkin beda tempat ya, LDR, itu kalian besar-besarkan, kalian jadikan permasalahan. Karena sebenarnya kalau dalam pasangan ya, kalau kedua-duanya kalian berusaha untuk menyelesaikan, kalau ibarat orang bilang kalau misalnya kamu sama dia hatinya satu, walaupun kamu sama dia terpisah pun itu bukan halangan, itu bukan permasalahan. Tetap kalian bisa mengatasi hal ini. Oke, jadi di sini terlihat hubungan kamu sama dia masih ada kesempatan untuk bisa diperbaiki, dan dengan cara untuk lebih optimis lagi dalam kehidupan percintaannya kamu, dan jangan terlalu fokus dengan perpisahan kamu sama si pasangan. Oke, ini yang untuk kawan-kawan yang memilih file kedua. Terima kasih sudah menyimak. Kita masuk ke file yang ketiga. Apakah hubungan kamu masih bisa diperbaiki atau tidak? Ya, di sini terlihatnya adalah reward ya. Dalam waktu dekat ini kamu sama dia akan bisa membicarakan masalah ini kembali, dan kalian akan renew lagi hubungannya kamu sama dia. Bahkan hubungannya setelah pertengkaran ini, setelah mungkin kalian pembicaraan sedikit hampir mau putus ini pun balikan, dan hubungan kalian menjadi jauh lebih baik, jadi jauh lebih yakin lagi. Jadi ibaratnya pertengkarannya kalian pada saat bilang ya udah kalau gitu putus aja, ya udah putus, tapi setelah kalian mungkin menenangkan diri masing-masing,
kalian ngerasa bahwa itu hanyalah ungkapan kesel sesaat, kesel semata-mata aja. Jadi di sini malahan hubungan kalian akan menjadi lebih mesra lagi. Dan di sini kita lihat ya, bagaimana cara kamu fix this situation, how to fix this situation. Okay, let's see. Okay, dear God, spirit guides, please help. Okay, separation. Mungkin kalian sudah membicarakan perpisahan ya. Okay, how to fix this situation. Oke, di sini saya melihat, oke, di sini ada Four of Wands. Four of Wands sebenarnya adalah kartu wedding ya. Jadi terus kemudian di sini ada wedding and engagement. Cuma karena kartunya reverse, dan kemudian di sini ada separation. Di sini membuat saya merasa bahwa kamu sama dia sebenarnya ada pembicaraan untuk menikah, tapi mungkin karena hal-hal yang detail-detailnya itu mungkin nggak terlalu bisa pertemukan. Mungkin kamu ngerasa keinginannya pasangan begini, keinginannya kamu begini, akhirnya nggak ketemu, nggak kecocokan, akhirnya kalian bilang memutuskan untuk berpisah, ya. Tetapi dari perpisahannya kalian di sini terlihat ikatan itu tetap masih ada. Kamu sama dia masih terlihat berdua untuk berusaha memperbaiki hal ini, karena memang tujuannya kamu sama dia memang berharap untuk bisa menikah. Dan di sini ada kartu pernikahan ya, cuman kartunya reverse. Jadi kamu sama dia masih akan menikah nih, masih akan mengarahnya pada kesana. Kita lihat kartu sarannya ya. Is there any advice? Thank you very much. Oke, di sini ada soul cage. Di sini disarankan untuk kamu coba kamu lebih lepas lagi ke keras kepalanya kamu. Jadi mungkin kamu ribut sama dia karena permasalahan ikatan ini gitu. Mungkin kalian mau membuat sebuah undangannya, atau ada hal detail-detailnya di situ nggak ketemu titik temunya, terus kalian berdua ribut, terus akhirnya bilang ya udah deh kalau gitu pisah aja deh, nggak usah nikah deh kalau gitu, seperti itu ya, kata-kata seperti itu. Nah di sini disarankan untuk kawan-kawan untuk coba lebih lepaskan lagi ke keras kepalaannya kamu. Coba jangan terlalu ngotot dengan pemikirannya kamu, dengan pemahamannya kamu. Ada baiknya kamu ngalah, terus kemudian lebih jangan terlalu menstrik ya, terlalu ngotot dengan atau terlalu membatasi pasangan harus ikutin pemikirannya kamu, atau terbalik, atau sebaliknya energinya bisa reverse ya, bisa minta bicara baik-baik sama pasangan supaya jangan terlalu ngotot, atau suruh minta pasangan nonton video ini gitu, jangan terlalu saling ngotot dengan keinginan sendiri gitu, karena sebenarnya kalian ini kartunya keluarnya sampai begini loh. Ini Four of Wands ya. Four of Wands juga adalah kartu pernikahan ya, wedding, pengakuan, kemudian ada kartu wedding, ada kartu engagement. Jadi udah pasti kalian sebenarnya membicarakan pernikahan, tiba-tiba ada suatu hal yang membuat kamu sama dia merasa berpisah hanya karena terlalu keras kepala seperti itu. Jadi agak sedikit dikurangin, bicara baik-baik sama pasangan. Kalau merasa idolnya pasangan lebih baik ya kamu ikutin aja. Kan tujuannya kamu sebenarnya adalah untuk pernikahan, bukan untuk ngotot ya. Apalagi kamu mau masuk ke jenjang pernikahan dalam satu rumah, dua orang yang punya kebudayaan berbeda, punya pemikiran yang berbeda, dari kecil didikannya berbeda, itu harus dipersatukan. Itu bukan suatu hal yang mudah. Jadi ibaratnya hal yang kecil seperti ini aja, kalau misalnya kalian terlalu ngotot dengan pendapatnya kalian sendiri, itu pada saat kalian masuk ke rumah tangga itu mungkin akan lebih sedikit sulit. Jadi diminta untuk memperbaiki hal ini. Sarannya itu adalah untuk melepaskan sedikit keegoannya kamu, kekeras kepalanya kamu, rasa ngototnya kamu tentang ide-idenya kamu, tentang pendapatnya kamu, seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih file nomor 3. Thank you for watching. Kita masuk ke file yang nomor 4. Kamu sama dia apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Di sini saya lihat kartunya ini masih belum pasti ya, masih belum pasti kamu sebenarnya sama dia apakah hubungannya bisa dibenerin atau tidak. Kenapa? Karena di sini planningnya kamu sama planningnya dia tuh berbeda. Jadi setelah mungkin kalian pertengkaran ya, setelah kalian punya pertengkaran ini mungkin, atau mungkin setelah pembahasan permasalahannya kalian, dia punya rencananya dia sendiri dan kamu punya rencananya kamu sendiri. Jadi kalian berdua tuh sudah kalian berdua itu saling membuat planning masing-masing, tapi apakah bisa dipertemukan atau tidak masih belum kelihatan di sini, karena kalian baru batas planning aja, kalian baru batas bikin perencanaan saja, masih belum
ambil tindakan untuk kedepannya bagaimana. Jadi apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki atau tidak? Di sini terlihatnya masih belum pasti, tergantung dari planningnya kamu sama planningnya dia bagaimana untuk masing-masing pihak, masing-masing situasi. Karena kalau di sini kartunya terlihat kamu juga kayaknya masih ragu untuk balik lagi sama dia ya. Jadi planningnya kamu masih belum terlalu jelas nih ya. Kamu masih banyak planning, apakah mau balikan atau enggak, masih ragu-ragu. Jadi di sini kartunya pun juga ragu-ragu kasihnya ke kamu. Jadi you have to make sure dulu, kamu harus make sure dulu keinginannya kamu sebenarnya gimana. Apakah mau balikan sama dia? Kalau memang mau balikan sama dia, mungkin ada planning untuk balikan sama dia, mungkin akan lebih jelas lagi. Tapi karena di sini kamu juga ragu, kayaknya antara senang putus sama dia juga nggak senang putus sama dia, ibaratnya masih galau, dan situasi galau. Oke, kita lihat ya, apakah ada saran apa atau how to fix these things ya, atau mungkin kartu saran dari Divine Spirit tentang dirinya kamu ya. Okay, dear God, ya, help angel, spirit guide, please reveal and give an advice. Okay, calling your soulmate. Ya, seperti yang tadi saya share di sini ya, kamu karena masih keraguan-raguan dengan dirinya dia, dengan pasangannya kamu yang saat ini yang mungkin sedang bertengkar atau berpisah, ada memutuskan perpisahan. Kamu tuh kayaknya bikin doa sama Tuhan tuh bahwa mungkin kamu berharap bahwa kamu dalam hati kecilnya kamu tahu kalau pasangan yang kamu diberikan saat ini itu kayaknya seseorang yang nggak terlalu memenuhi kriterianya kamu, tetapi kamu jadian sama dia mungkin karena mungkin dijodohin sama orang, atau mungkin pada saat kamu jadian sama dia mungkin kamunya otaknya lagi konslet, makanya tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba jadian ya. Who knows ya, segala sesuatu bisa terjadi di dunia ini. Nah, tapi pada saat kamu bertengkar sama dia terus putus sama dia, kamu akhirnya mulai menyadari bahwa dia mungkin sebenarnya bukan pasangan yang sesuai dengan kriterianya kamu. Dan di sini terlihat bahwa kamu sedang berdoa untuk memanggil jodoh yang lebih kamu inginkan gitu. Makanya kamu ada planning tersendiri, cuman masih belum terlihat apakah yang kamu panggil itu memang dia atau bukan, seperti itu. Nah, di sini ada make the effort ya. Di sini terlihat bahwa usaha ini ya, terlihat bahwa kamu dalam hubungan ini, dalam perpisahan ini, apakah hubungannya bisa di-fix atau enggak, sebenarnya lebih kepada dirinya kamu ya, karena kamu calling your soulmate dan kamu terlihat sekali sedang berusaha sekali untuk membuat permohonan, bilang mungkin dari kriterianya sedikit, mungkin kamu ambil yang kamu suka, terus kemudian kamu tambahkan sedikit dengan permohonannya kamu, seperti itu. Oke, ini kawan-kawan yang memilih file yang keempat. Jadi apakah hubungan kamu masih bisa diperbaiki atau tidak? Lihat dulu kejelasan planningnya kamu ke depan bagaimana. Apakah benar orang ini yang kamu inginkan sebagai pasangan? Kalau misalnya memang iya inginkan, ya kamu make the effort. Itu maksud dari kartu ini. Oke guys, ini segini aja pick a card readingnya kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And I'm sending you so much love. Namaste.